Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja pertemuan kita yang keempat ya, sembari menunggu yang lain ya. Sembari menunggu yang lain. Bismillah, saya akan coba share screen. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Karena tadi ya begitu share screen dia langsung merestart ya. Nah, jangan sampai kejadian ya. Oke, bismillah. Oke, temennya masuk. Ups. Ya, ada lagi ya. Yaitu mengenai membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila ya. Nah, ini sebenarnya terdiri dari beberapa subbab ya. Ini subbab yang paling awalnya ya. Yang tidak berkepentingan untuk di mute dulu ya, di mute dulu. Oke. Nah, dinamika pendidikan Pancasila ya. Nah, pendidikan Pancasila ini terus bergerak ya, berdinamis ya. Mulai dahulu kala ketika di zaman Orde Baru dulu ya, itu saya merasakan ada namanya P4 ya, Pendidikan Penghayatan Pedoman Pancasila ya. Nah, memang ketika itu sangat kental sekali ya dengan pendidikan Pancasila ya. Jadi Pancasila itu yang 5 sila ada butir-butirnya ya, ada butir-butir penjelasannya. Nah, kalau sekarang mungkin ya saya sadari juga sendiri juga banyak yang lupa juga ya. Banyak yang lupa juga butir-butir Pancasilanya, bukan Pancasilanya. Nah, karena lumayan banyak ya, satu sila saja itu ada berapa butir ya. Nah, artinya ya pemahamannya itu sangat dalam ya. Pemahamannya sangat dalam. Nah, sayang sekali memang ya. Sebenarnya itu bagus ya. Nah, kan tapi begitu berkembangnya zaman ya, begitu berkembangnya teknologi ya. Apalagi sekarang ini dengan adanya arus teknologi yang luar biasa ya, perkembangan gadget ya, perkembangan smartphone ya. Nah, ini sangat mempengaruhi kehidupan kita semua, termasuk kehidupan dalam berbangsa dan bernegara ya. Sehingga perlu adanya dinamika ya. Nah, setidaknya kita sebagai bangsa Indonesia ini kita harus hafal Pancasila ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak hafal, nah khawatirnya nanti ya begitu kita ditanya oleh warga negara lain mungkin ya, nah mungkin kita nanti ada rezeki kita bisa keluar negeri gitu kan, begitu ditanya apa dasar negara kalian, nah, Pancasila, coba sebutkan Pancasila, nah kan jangan sampai ketika ditanya seperti itu kita malah tidak bisa menjawab. Ini sangat memalukan ya, sangat memalukan. Dan juga kita juga harus hafal bukan karena itu saja ya. Ada hal lain, ya. Hal lain itu adalah kita bisa tahu ya bahwa Pancasila itu isinya apa sih gitu ya. Nah, kita jadi tahu isi Pancasila itu apa. Sehingga kalau ada orang yang mengatasnamakan Pancasila, ya, ada golongan yang mengatasnamakan Pancasila, nah, akan tetapi dia tidak sesuai dengan Pancasila, kita jadi tahu ya, kita jadi mengetahuinya ya. Nah, contoh misalkan ya, Pancasila sangat menjunjung tinggi toleransi. Mungkin kemarin saya sedikit menyajikan tentang nilai-nilai teguh ya yang ada pada bangsa ini ya, yang sangat beririsan dengan Pancasila ya. Nah, salah satunya itu adalah toleransi ya. Salah satunya itu adalah toleransi. Nah, toleransi itu berarti membiarkan ya. Toleransi itu berarti membiarkan seseorang untuk menjalankan
agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Jadi toleransi itu misalkan ya, contoh, saya seorang muslim ya, saya beragama Islam. Mungkin ada teman-teman yang beragama lain. Saya tidak boleh memaksakan orang lain atau mungkin teman-teman di sini yang beragama lain untuk masuk dalam agama saya. Nah, itu namanya toleransi ya. Nah, jadi tidak boleh mencampur adukan ya. Nah, begitu pula dalam perbuatan ya, begitu pula dalam perbuatan. Ketika saya sebagai seorang muslim, maka saya akan mengucapkan salam dengan assalamualaikum ya. Nah, mungkin kalau agama yang lain silakan mengucapkan salamnya menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Tidak boleh dicampur adukan ya. Tidak boleh dicampur adukan. Dulu ketika saya masih sekolah ya, itu ada beberapa paham-paham yang berbahaya bagi Pancasila ya. Yaitu paham yang bernama sinkretisme ya. Nah, ini sangat berbahaya bagi Pancasila. Kenapa? Karena sinkretisme ini adalah mencampur adukan agama ya. Sinkretisme ini mencampur adukan agama. Justru ini sangat bertentangan dengan Pancasila ya. Nah, jadi dia mencampur adukan semua agama. Nah, ini tidak dibenarkan ya. Nah, justru Pancasila itu menjunjung tinggi setiap agama yang ada ya. Nah, bagi saya seorang muslim, saya menjalankan ibadah saya ya. Bagi yang lain silahkan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Begitu pula dengan perkataan, perbuatan ya. Nah, selama tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku secara umum yang baik ya. Nah, itu diperbolehkan ya, itu dijalankan. Nah, ini ada beberapa dinamika pendidikan Pancasila ya, yaitu mengenai SK Dirjen Dikti ya, tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi ya. Nah, dihilangkannya P4 ya tahun 1998 apa namanya. Lalu juga ada SK Dirjen Dikti nomor 265 ya tentang penyempurnaan kurikulum. SK Dirjen Dikti nomor 38 ya mengenai rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Nah, Pancasila ini masuk dalam mata kuliah pengembangan kepribadian ya. Teman-teman, untuk materi sudah saya share di LMS, jadi teman-teman tidak usah khawatir. Untuk materinya bisa lihat ya. Untuk SK Dirjen Dikti ini teman-teman bisa searching di Google ya. Saya berusaha untuk menghemat waktu ya. Tadi di sebelumnya ya waktunya keburu habis duluan ya. Lalu tantangan pendidikan Pancasila. Kenapa kita harus mengenyam pendidikan Pancasila ya? Yang pertama ya, kita sadari terjadinya globalisasi yang sangat luar biasa teman-teman ya. Sangat luar biasa. Pengaruh kebudayaan dari negara lain ya, itu sudah masuk ke negara kita dan baik sadar maupun tidak sadar, baik suka maupun tidak suka itu sudah ada ya. Sudah ada dan sudah masuk ke negara kita. Nah, ini kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila, kita harus bisa menyaringnya, ya, yaitu berdasarkan Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lalu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini globalisasi itu harus kita saring dengan itu, ya. Harus kita saring dengan nilai-nilai Pancasila itu. Nah, apakah misalkan ada budaya asing yang dari luar yang masuk ke negara kita, kita lihat apakah dia meyakini adanya Tuhan, ya? Karena ada juga kan budaya-budaya dari luar, ya, masuk ke Indonesia ternyata budaya itu tidak meyakini adanya Tuhan. Nah, itu berbahaya, ya. Lalu budaya itu tidak berkemanusiaan. Nah, itu juga bertentangan dengan sila kedua. Budaya itu tidak adil, ya. Misalkan ada budaya dari luar, tiba-tiba saja budaya itu bersifat tidak adil dan tidak beradab atau tidak menjunjung sopan santun, ya. Nah, mungkin ya teman-teman ya sadari sendiri ya kalau pernah menonton film ya dari budaya-budaya luar ya yang memanggil nama orang tuanya itu dengan sebutan nama orang tuanya langsung. Nah, itu kan
salah satu tidak beradab, ya, tidak menjunjung sopan santun, ya, memanggil orang tua ya pasti dengan panggilan orang tua, mama, papa, ayah, ibu, ya, jangan langsung panggil nama. Nah ini berarti tidak adanya adab, ya, atau sopan santun, sebagaimana yang diajarkan dalam sila kedua, ya. Nah sila kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, memanusiakan manusia dengan cara adil dan juga dengan cara beradab, ya. Nah, itulah globalisasi, ya. Globalisasi ada baiknya ada buruknya. Yang buruk-buruknya harus kita saring, ya, kita harus tinggalkan, ya, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ya. Lalu tidak seimbangnya hak asasi manusia dengan kewajiban asasi manusia. Nah, ini, ya. Sekarang ini banyak sekali penuntutan, mana hak saya, ya. Tapi sangat jarang atau bahkan bisa jadi tidak pernah, ya, orang yang menuntut mana kewajiban saya, ya. Nah ini merupakan tantangan, ya, tantangan bagi kita, ya. Kita sebagai bangsa Indonesia, ya, kita juga harus menyadari, ya, bahwa selain kita memiliki hak asasi manusia, kita juga memiliki kewajiban asasi manusia, yaitu adanya keseimbangan, ya, adanya keadilan, ya, sehingga mewujudkan persatuan, ya. Nah, kalau hanya kita menuntut hak asasi saja, ya, lama kelamaan kita akan menjadi egois, ya. Nah, setiap orang itu punya hak, ya, setiap orang itu punya hak asasi manusia. Nah, orang yang satu dengan yang lainnya, ya, hak asasi manusianya dibatasi oleh orang yang lain, ya. Jadi kita saling membatasi hak asasi manusia, ya. Misalkan nih, ya, yang saya lihat misalnya Syaninda Rahmawati, ya. Syaninda Rahmawati memiliki hak asasi manusia, ya. Tapi hak asasi manusianya Syaninda Rahmawati ini dibatasi oleh hak asasi manusianya Lupi Anipa, ya. Nah, jadi saling menjaga. Nah, jadi kita saling menjaga, tidak boleh saling main lompat pagar gitu, ya. Nah, itu namanya kewajiban, ya. Itu namanya kewajiban asasi manusia. Lalu lonjakan pemanfaatan teknologi informasi. Nah, ya, ini luar biasa, ya. Sekarang ini kita rasakan sekali, ya. Luar biasanya teknologi informasi ini dalam jangka waktu tidak lebih dari 10 tahun, ya. Tidak lebih dari, ya, jangankan 100 tahun, 1 abad, ya. 10 tahun pun mungkin belum sampai, ya. 10 tahun pun mungkin belum sampai. Mungkin hanya sekitar baru 5 tahun atau mungkin, ya, taruhlah 7 tahun, ya. Ya, dulu generasi saya, ya, atau mungkin teman-teman juga mungkin sudah sebagian sudah merasakan ada namanya tuh apa, BlackBerry Messenger, ya, atau BBM, ya. Nah, tapi begitu beberapa tahun kemudian muncul teknologi media sosial yang lain seperti apa WhatsApp, seperti apa tuh Telegram, ya, terus yang lainnya yang akhirnya bisa melindas BlackBerry Messenger, kan. Nah, itu salah satu pemanfaatan teknologi informasi, ya. Informasi dapat kita akses, dapat kita ambil, bisa kita lihat, ya, dalam waktu yang sangat cepat, dan ini pun sangat berbahaya kalau kita tidak bisa menyaringnya, ya, teman-teman, ya, atau kita asal men-share-nya, ya. Nah, kita juga harus menjaga, ya, menjaga dalam pemanfaatan teknologi informasi ini secara bijaksana, ya. Nah, karena ada kejadian juga, ya, bukan hanya mungkin di level teman-teman, di level dosen pun juga ada yang mungkin, ya, tidak kurang bijaksana dalam men-share informasi, ya. Ya, namanya manusia, ya, pasti ada rasa salah, ya. Men-share informasi jangan sampai, ya, kita itu mengganggu persatuan, ya, mengganggu persaudaraan, ya. Jangan sampai kita men-share informasi yang sifatnya sensitif, yang sifatnya hoax, yang isinya berita bohong, ya, atau mungkin itu sensitif yang bisa membuat orang lain hatinya terluka, ya. Nah, ini juga berbahaya, ya. Dia bisa mengganggu sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, ini pemanfaatan teknologi informasi ini harus kita
lakukan dengan sebijaksana mungkin ya teman-teman ya, jangan sampai ya, karena ini kan kalau apa ya, kadang-kadang tangan kita nih gatal nih ya, pengen share gitu kan. Nah, kalau mau nge-share ya mungkin share saja YouTube saya ya teman-teman ya. Nah, tapi hati-hati juga ya ketika men-share YouTube saya ya, itu jangan apa namanya asal share juga ya. Lagi-lagi harus lihat juga siapa audiensnya ya. Nah, karena ya kita harus lihat bagaimana keadaan audiensnya ya, pesertanya itu siapa ya. Lalu apa sih kepentingannya ya, jangan sampai kita ada rasa egoisme ya, ingin dilihat, ingin sesuatu yang berbeda gitu ya, ingin dia tuh beda dia nih, pintar gitu kan, tanpa melihat adanya hak asasi orang lain juga gitu ya. Nah itu ya harus kita perhatikan juga ya dalam lonjakan pemanfaatan teknologi informasi ya, karena saat ini siapapun bisa ya menggunakan informasi, atau bahkan teman-teman kan bisa saja bikin apa blogspot atau apa portal ya, portal berita ya. Sekarang ini apa sih yang susah? Karena kan gampang ya. Kalau itu kan gampang. Kita mau bikin apapun aja bisa. YouTube gampang bisa bikin ya kan. Lalu apalagi blogspot berita bisa ya. Itu semua bisa kita buat dan kita bisa share sendiri ya kan. Nah, itu yang harus kita perhatikan ya. Jangan sampai menjadi merusak ya persatuan Indonesia atau persaudaraan ya, atau perkawanan, solidaritas ya. Nah, antara solidaritas dan toleransi ya ini. Nah, ini juga penting dibahas ya. Jadi ada perbedaan. Terkadang kita agak sulit membedakan antara toleransi dan solidaritas, dan bahkan mungkin kita menjadi tertukar-tukar ya. Toleransi dengan solidaritas. Solidaritas itu jadi berbeda ya dengan toleransi. Kalau solidaritas itu misalkan gini, teman-teman kita mungkin ada yang tertimpa musibah ya. Nah, kita sebagai temannya, kita bantu dia ya, tanpa melihat latar belakang agama, budaya, bangsa ya, tanpa melihat apa namanya kepentingan. Oh iya, kamar mandi ya, silakan ya. Tanpa melihat kepentingan sesaat ya. Contohnya apa? Misalkan ya, kepentingan sesaat. Ada orang tertimpa musibah. Kita lihat, oh ini dia orang kaya nih. Orang kaya, lalu hartanya banyak. Nah, ini harus saya bantu ini. Nah, kenapa? Biar nanti kalau saya susah, saya bisa minta tolong. Ya. Nah, jadi bukan hanya seperti itu ya teman-teman ya. Bukan hanya, oh iya, nanti lihat saja rekaman saya ya, Abiyu ya. Jadi kepentingan sesaat itu ya tadi ya, dia menolong orang karena ada sesuatunya, karena dia itu orang kaya, atau karena dia itu cantik, atau karena dia itu calon mertua. Nah ini jangan sampai seperti itu. Ketika kita menolong orang ya kita harus tolonglah. Nah itu namanya solidaritas ya, solidaritas. Kalau toleransi, nah itu dia membiarkan orang lain menjalankan agamanya, ibadahnya ya menurut kepercayaan ya, kepercayaan masing-masing ya, itu namanya toleransi. Kalau kita mencampur adukan, nah itu namanya bukan toleransi ya. Nah itu namanya sinkretisme agama ya, itu mencampur adukan agama. Dan itu bertentangan dengan Pancasila ya. Nah, lalu mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila ya dalam kajian sejarah. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah. Nah, isi ya sejarah kita ini itu sangat kental akan Pancasila. Ya, ya contohnya ya. Pertama, seluruh pahlawan-pahlawan kita ya itu seluruhnya mereka meyakini adanya Tuhan. Ya. Mereka memperjuangkan ya, mereka memperjuangkan bangsa dan negara ini. Mereka juga memperjuangkan keyakinan mereka juga. Ya. Nah,
mereka juga sangat memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, ya. Karena para penjajah, ya, mereka sangat ya mencabik-cabik nilai kemanusiaan. Mungkin kita tahu lah ya, kalau masih punya kakek nenek ya, terutama nenek lah ya, wanita ya, itu bagaimana dulu, terutama Jepang ya, penjajah Jepang itu yang apa namanya melakukan apa ya, kalau dibilang penodaan ya terhadap wanita ya, banyak ya. Ada tuh istilahnya apa sih, pada jugunlanfu apa itu ya, dia merusak kehormatan wanita ya, sangat tidak berkemanusiaan terutama kepada kaum wanita ya. Nah, ini kita juga memperjuangkan bagaimana mengangkat harkat martabat kaum wanita ya. Dalam Pancasila itu terangkum dalam kemanusiaan ya, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, lalu persatuan ya, lalu kerakyatan ya, dan keadilan sosial ya. Nah, itu semua esensi menjadi isi dari Pancasila ya. Isi dari 5 sila ya dalam sejarah kita. Lalu pentingnya kita ini mempelajari Pancasila dalam kajian sejarah. Kenapa? Karena hampir sebagian besar masyarakat kita sekarang telah melupakan Pancasila. Ya, mereka lupa dengan Pancasila dan mereka lebih memilih paham-paham lain yang mungkin sifatnya istilahnya apa? Parsial, ya, sifatnya parsial. Nah, sifat yang parsial, tidak berintegrasi, tidak menyatu. Ya. Nah, Pancasila ini kan dia menyatu, ya, menyatukan apa namanya, bangsa Indonesia ini berbagai macam agama, budaya, bangsa, ya. Nah, menjadi satu, yaitu Pancasila, yaitu bangsa Indonesia, ya. Nah, itulah ya urgensi kenapa kita mempelajari Pancasila, kenapa kita mempelajari sejarah, ya, karena dari sejarah itu kita akan mengetahui bagaimana Pancasila ini sudah tercermin, ya, sudah ada ya pada apa sih Abi ini ya. Oke. Ya, sudah tercermin pada sejarah kita. Nah, lalu pengertian Pancasila dalam kajian sejarah, Pancasila merupakan produk otentik dari negara Indonesia. Nah, the founding father ya, yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Bagaimana Pancasila ini adalah produk asli ya, bukan dari luar, bukan sempalan ya, bukan sesuatu yang datangnya itu mendadak ya. Nah, kalau yang mendadak itu adalah apa? Ada yang tahu yang dadakan? Tahu bulat ya. Dan tahu bulat ya. Nah, Pancasila ini memang benar-benar produk asli dari Indonesia ya. Jadi memang sudah dirancang, memang sudah direncanakan ya. Produk asli ya, bukan dari luar ya. Lalu nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan dan adat istiadat. Nah, ya. Nilai agama yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, lalu kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, kebudayaan persatuan Indonesia, ya, adat istiadat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, ya, dalam permusyawaratan perwakilan, ya, lalu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah nilai-nilai agama, kebudayaan dan adat istiadat, ya. Nah, semuanya itu menjadi 5 sila itu, ya. Apabila tidak ada salah satunya, berarti akan hilang salah satunya, ya. Lalu Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Nah, pandangan hidup bangsa. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia, ya, kita harus melihat bagaimana kita berperilaku, ya. Contoh misalkan yang sederhana saja, terutama yang laki-laki nih ya. Nah, atau yang wanita, mungkin kalau sekarang kayaknya laki-laki dan perempuan itu sudah ini ya pernah ya, misalnya membawa kendaraan ya. Membawa kendaraan, terutama kendaraan bermotor ya, kendaraan bermotor. Ketika di lampu merah, apakah kita suka menerobos lampu merah? Nah, nih ya. Kalau suka menerobos lampu merah, berarti Pancasilanya dipertanyakan. Kenapa? Nah, dia yakin nggak Tuhan itu ada? Kalau Tuhan itu ada, yakin ya. Kenapa masih menerobos lampu merah? Apakah hanya karena tidak ada Pak Polisi gitu kan? Nah, berarti kita selama ini takutnya bukan kepada Tuhan, ya berarti sila pertamanya belum dijalankan tuh, ya.
Nah, berarti kita sila pertamanya tuh belum dijalankan. Nah, kalau kita sudah tahu sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, apapun ya tindakan kita, perilaku kita ya. Contoh tadi di lampu merah tadi ya. Walaupun sepi ya, tidak ada yang jagain, Pak polisinya tidak ada, kalau lampunya merah berhenti ya, jangan diterobos. Nah, karena ya selain itu mengambil hak orang lain, itu juga membahayakan diri dan orang lain juga. Saya sering ya melihat kecelakaan-kecelakaan akibat dari menerobos lampu merah, ya. Yaitu karena dia mengambil hak orang lain, kan? Nah, hak orang lain kan lagi hijau, lagi suruh jalan, lalu kita ambil, ya. Nah, yang paling penting itu bukan hanya karena kecelakaan, tapi itu adalah kita mengambil hak orang lain ketika kita menerobos lampu merah, dan itu sangat dilarang ya, karena kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang yakin Tuhan ya, Tuhan itu ada, ya, maka kita harus saling menjaga ya, saling menjaga. Tidak boleh saling menyakiti ya, menzolimi ya. Nah, itulah ya. Pancasila sebagai pandangan hidup ya. Itu aja baru sila pertama tuh ya. Dan dasar filsafat itu pemikiran ya, pemikiran mendalam kenegaraan, maksudnya sumber dari segala sumber hukum ya, filsafat kenegaraan ya. Jadi ketika negara ini ingin memproduksi suatu hukum, ingin membuat suatu peraturan perundang-undangan ya, maka dia harus melihat ya Pancasila ya. Dia harus melihat sila-sila yang ada itu. Tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang ada. Ketika membuat peraturan, tidak boleh peraturan itu bertentangan dengan ketuhanan. Ya. Tidak boleh peraturan itu meniadakan Tuhan. Tidak boleh peraturan itu melanggar kemanusiaan. Tidak boleh peraturan itu bersifat tidak adil. Tidak boleh peraturan itu tidak beradab. Harus beradab, harus ada adabnya. Tidak boleh peraturan itu merusak persatuan Indonesia. Nah, tidak boleh peraturan itu dia tidak mencerminkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya. Dan tidak boleh peraturan itu melanggar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah itu ya sebagai dasarnya, ya harus selalu mencakup 5 hal itu. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal berikut. Satu ya, betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, jadi walaupun suatu rezim itu kekuasaan. Nah, tapi kita harus tetap menjaga ya Pancasila sebagai suatu kesatuan ya, sebagai alat nomor satu ya. Alat nomor satu ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Lalu betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia ya. Belum lama ini kita kembali memperingati ya G30 SPKI, yaitu gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, yang mana adanya upaya-upaya untuk mengganti ideologi Pancasila ini menjadi ideologi komunis ya. Nah, tapi berhasil digagalkan, dan memang itu harus digagalkan ya. Kenapa? Karena sangat berbahaya. Ya, berbahayanya apa? Berbahayanya mereka tidak meyakini adanya Tuhan ya. Mereka tidak meyakini adanya Tuhan, sehingga mereka akan meniadakan kemanusiaan ya. Mereka akan meniadakan rasa adil, dan juga mereka akan meniadakan adab ya, sehingga persatuan yang ada ya itu hanyalah persatuan yang bersifat sementara ya, akan mudah sekali berpecah belah ya. Walaupun katanya komunal bersama-sama, pasti akan berpecah belah juga. Contoh ya, mungkin teman-teman lihat bagaimana Uni Soviet ya bisa bubar ya. Uni Soviet bisa bubar, negara besar ya, Uni Soviet itu, tapi bubar. Dan yang berlandaskan komunisme ya, bahkan sama komunisme pun mereka saling beradu, yaitu Soviet dengan Vietnam ya, dan beberapa negara-negara itu ya. Nah lagi-lagi apakah karena mereka sama-sama komunis mereka bersatu? Ternyata tidak juga ya.
yang ada lagi-lagi kepentingan sesaat. Nah, itu kita tidak ingin seperti itu, ya. Kita tidak ingin seperti itu. Pancasila ini berbeda, ya. Pancasila ini berbeda. Kenapa? Karena Pancasila dia mengakui adanya Tuhan, ya. Meyakini Tuhan itu ada, lalu berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, menjunjung tinggi nilai persatuan, menjunjung tinggi nilai kerakyatan, ya, menjunjung tinggi nilai hikmah, ilmu, ya, lalu menjunjung tinggi keadilan, ya, seluruh rakyat Indonesia. Nah, lalu kemukakan, ini tugas ya teman-teman, kemukakan argumen Anda tentang Pancasila sebagai pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia. Ya mungkin teman-teman yakini ya sebagai ideologi negara ini ya, kenapa Pancasila ini sebagai yang terbaik. Nah, ini tugas teman-teman ya, nanti saya juga akan tulis di LMS ya sebagai tugas ya, nanti enaknya mungkin langsung tulis di LMS aja kali ya. Kalau lewat email kadang-kadang ya suka ada yang lupa juga gitu loh, khawatirnya. Lewat LMS aja ya jawabnya ya. Ya, itu sedikit penjelasan mengenai Pancasila pertemuan keempat ini ya. Pancasila pertemuan keempat ini ada yang ingin ditanyakan? Kenapa membisu? Atau mungkin kita pakai aliran kebatinan ini, diam-diam gini sih. Oke, memang kalau ada yang ditanyakan ya teman-teman, terima kasih ya. Jangan lupa tugasnya, karena kita memang sebenarnya RPS kita ini berbasis PBL ya, Problem Based Learning, lalu SCL, Student Centered Learning, dan PJBL itu Project Based Learning. Artinya waktu interaksi antara dosen dan mahasiswa itu sebenarnya sangat sedikit ya. Lebih diutamakan kepada keaktifan teman-teman. Ya, yaitu mungkin awalan ini saya akan memberikan tugas-tugas saja ya untuk merangsang PBL, SCL dan PJBL tadi ya. Agar nanti ke depannya teman-teman akan terbiasa ya dengan tugas-tugas atau mungkin dengan proyek-proyek terutama yang teknik ya, yang dari Fakultas Teknik, yang dari Fakultas Ilmu Pengetahuan, atau bisa juga yang sosial ya, bisa juga dengan sosial. Ya, kalau memang tidak ada, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.